Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu selalu Tuhan, biarlah setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami percaya renungan hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami dan perlindungan bagi kami Tuhan. Berkati kami dalam usaha pekerjaan yang akan kami jalani Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami ini Tuhan. Jauhkan dari roh jahat kuasa gelap. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Haleluya. Judul renungan hari ini, iman yang teruji melalui konflik. Iman harus diuji karena ia dapat menjadi milik Anda yang akrab hanya melalui konflik. Ujian akan membuktikan apakah iman Anda benar atau justru mati. Setiap kali Anda menjelajahi kehidupan iman, Anda akan menemukan sesuatu dalam akal sehat Anda yang tampak jelas bertentangan atau berkontradiksi dengan iman Anda. Akan tetapi, akal sehat bukanlah iman, dan iman bukanlah akal sehat. Keduanya berbeda dalam hal yang satu alami atau natural, dan satunya rohani atau spiritual. Dapatkah Anda mempercayai Yesus Kristus ketika akal sehat Anda tidak dapat mempercayainya? Dapatkah Anda bersandar dengan berani pada pernyataan Yesus Kristus ketika pada saat yang sama akal sehat Anda berseru, "Itu semua bohong"? Bila Anda berada di puncak gunung spiritualitas, Anda mudah untuk mengatakan, "Oh ya, saya percaya Tuhan dapat melakukannya." Tetapi Anda harus turun ke lembah yang dibayang-bayangi roh jahat dan menghadapi realita yang menertawakan kepercayaan gunung pemulihan Anda. Mari kita lihat Lukas 9 ayat 28-42. Ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat 36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ayat 37, pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Ayat 38, seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku.
sebab ia adalah satu-satunya anakku. Ayat 39, sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ayat ke-40, dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 41, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Ayat 42, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Haleluya. Setiap kali teologi atau pengajaran iman kita tampil jelas dalam benak kita, segera setelah kita mengatakan, saya percaya Allah akan menyediakan semua kebutuhan saya, itulah iman saya mulai. Apabila kekuatan kita rontok dan penglihatan visi kita gelap, akankah kita bertahan pada ujian iman kita secara berkemenangan, atau kita berhenti maju dengan Tuhan dan kalah? Iman harus diuji, karena ia dapat berubah menjadi milik Anda yang akrab hanya melalui konflik. Pertanyaannya, apakah yang menantang iman Anda sekarang ini? Ujian akan membuktikan apakah iman Anda benar atau justru mati. Dalam Injil Matius 11 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hal terutama adalah keyakinan akan Yesus. Dalam Ibrani 3 ayat 14 berkata, kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya. Percayalah dengan teguh padanya, dan semua yang membuat Anda terlentang akan menguatkan iman Anda. Akan ada ujian dalam kehidupan iman terus-menerus sampai kematian jasmani, yang merupakan ujian besar terakhir. Iman adalah kepercayaan atau kebersandaran mutlak pada Allah, kepercayaan di mana kita tidak pernah dapat membayangkan bahwa Dia akan meninggalkan kita. Lihat Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini Tuhan oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati juga mereka yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya renungan hari ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.